Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan umara kita, hadir bersama kita Bapak Camat Kecamatan Rokan Ampat Koto. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, panjang umur dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para alim, para ulama, ketua dan segenap pengurus Masjid Musholla se-Kecamatan Rokan Ampat Koto zona 1, mudah-mudahan semua tokoh-tokoh masyarakatnya dan juga para alim ulamanya senantiasa bergandeng tangan, bersatu padu dalam menegakkan syariat agama kita di kampung bertuah ini, menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang terhormat, yang mulia, hadir juga bersama kita subuh ini tokoh masyarakat Lubuk Bendahara Rokan Ampat Koto, rombongan kami Bapak Dailami RS, orang tua dan juga sekaligus tim dakwah kita, dan seluruh Bapak Ibu jamaah yang berhadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Doa kami sampaikan kepada Allah, semoga kebersamaan kita di dunia ini mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali nanti di dalam surga bersama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Menunjukkan kecintaan kita kepada beliau, mari kita awali pertemuan ini dengan membacakan solawat bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
Terima kasih Bapak Ibu. Apa kabar ibu-ibu? Sehatnya semua? Sehat. Rasanya lama kita nggak jumpa ya. Kalau ibu saya tengok bertambah muda, ibu menengok saya tambah muda atau tambah tua? Tambah tua ya kan Bu? Allah. Bapak-bapak sehatnya semua Pak? Alhamdulillah sehat. Terlebih dahulu di awal ini Ustadz ucapkan tahniah, selamat dan sukses. Baru kita mendapatkan prestasi luar biasa. Tentu ini yang akan mengumumkan kebanggaan Rokan 4 Koto adalah Bapak Camat kita. Bahwa tadi malam sudah diumumkan salah satu program yang sangat luar biasa, program tahunan MTQ masih tetap bertahan untuk juara umum Kecamatan Rokan 4 Koto di tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Tentu kita semua bangga dan mengucapkan Alhamdulillah. Baru 4:30 Pak Camat sampai ke sini dan Ustadz Zul. Alhamdulillah tetap bisa ikut gerakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan prestasi ini membuat masyarakat Rokan 4 Koto makin lebih semangat belajar Al-Quran. Dibuat pengkaderan, rumah-rumah tahfiz makin banyak, orang-orang yang cinta Quran makin banyak, karena hanya itulah salah satu yang bisa mengambil dan menurunkan keberkahan ke kampung kita ini. Mudah-mudahan pesantrennya terus nanti bertumbuh-tumbuh ada di Rokan, rumah tahfiz juga banyak, dan pastikan anak-anak kita jangan ada yang tidak pandai mengaji. Insya Allah. Udah berapa tahun Rokan nih juara 1 terus Pak Camat? 2 tahun berturut-turut Pak ya. Alhamdulillah. 16 kecamatan bisa dia dapat juara 1 tingkat kabupaten. Tentu kita bangga Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu kita sudah berada di tanggal 20 Syakban. Berarti kurang lebih 10 hari lagi, kalau tak bulan kurang, kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Maka kajian kita subuh ini ada 2, mengambil kalimat kata suci, dinobatkan, disamakan dengan bulan suci Ramadan. Jarang-jarang loh Bapak Ibu kita mendengar kalimat bulan suci Zulqa'dah, bulan suci Zulhijjah, bulan suci Muharram, bulan suci Rabiul Awal. Jarang kan Bapak Ibu? Pasti yang biasa kita dengar Bapak Ibu adalah bulan suci Ramadan. Maka kalau kita ingat-ingat doa yang diajarkan Nabi di awal Rajab, pastilah semua orang Rokan sudah baca ini berulang-ulang. Doa ini disebut dengan doa pengharapan. Kenapa disebut pengharapan? Karena isinya juga berharap betul kepada Allah. Apa bunyi doa itu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Dapatnya ibu doa ini? Dapatnya ibu doa ini? Menyenangkan hati Ustadz, ibu jawab aja, dapat Ustadz, gitu ibu bilang. Dapatnya ibu doa ini? Dapat. Baca dulu Bu sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana
waghfir lana dzunubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan, dan ampunkan ya Allah dosa-dosa kami. Pertanyaan, apakah Bapak Ibu Ramadan itu yang datang ke kita atau kita yang mendatangi Ramadan? Mana yang betul? Mana tahu masih ngantuk? Ustaz ulang sekali lagi. Mana yang betul Bapak Ibu, kita yang mendatangi Ramadan atau Ramadan yang mendatangi kita? Ini gara-gara belum dipersilahkan minum kopi sama teh manis ini. Kepada Bapak Ibu yang sudah dapat minum, membaca bismillah, silahkan minum supaya konsentrasi. Mana Bapak Ibu yang datang? Kita yang datang ke Ramadan atau Ramadan yang datang ke diri kita? Ramadan yang datang. Kasih contoh Pak Ustadz supaya jangan mengambang. Begini loh Bapak Ibu. Ustaz Rangkuti pagi ini tausiah subuh di Masjid Al-Falah Rokan 4 Koto zona 1. Habis tausiah ini rupanya ajal saya tiba, saya meninggal pagi ini. Contohnya, ibu senang langsung ku tengok. Contohnya, habis tausiah ini saya meninggal. Apakah karena saya meninggal kemudian Ramadan tahun ini ditunda? Tidaklah. Itu kan Ustaz Rangkuti. Bagaimana kalau yang meninggal pagi ini Pak Camat? Apakah Ramadan tahun ini ditunda tahun depan? Enggak. Itu kan baru Pak Camat. Bagaimana kalau dengan Pak Imam sholat subuh kita ini meninggal pagi ini? Apakah Ramadan ditunda? Jangankan Ustadz, Pak Camat, Pak Imam, kita semua yang hadir subuh ini pun meninggal. Demi Allah, kalau dunia belum kiamat, Ramadan akan tetap lanjut tahun ini Bapak Ibu. Ada nggak ada kita di dunia ini, Ramadan tiap tahun akan tetap datang. Maka jangan terlalu pede. Aku yang datang ke Ramadan Pak Ustadz. Bukan. Ramadan yang datang ke kehidupan kita. Buktinya, ada nggak ada kita, Ramadan tetap datang. Maka kalau orang sudah Allah pertemukan dengan Ramadan, dia sudah banyak doa. Wa balikna Ramadan. Sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Begitu sampai dia di bulan Ramadan, hari pertama dia tak puasa, malamnya pun dia tak tarawih. Kemudian Bapak Ibu, tak ada amal yang menonjol di bulan Ramadan. Sama saja orang ini jasadnya ikut Ramadan, tapi hitungan tak masuk ikut Ramadan. Sepakat kita Bapak Ibu ya? Kalau sudah kita kaji subuh ini, langsung amalkan, pastikan kita semua masuk ke bulan suci Ramadan dalam keadaan suci. Alhamdulillah. Pertama, sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, karena dia adalah bulan suci, maka tidak akan bisa orang-orang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang suci. Maka jauh-jauh hari sebelum Ramadan datang, sucikan yang pertama hubungan kita dengan Allah. Namanya habalum minallah. Bagaimana cara mensucikan hubungan kita dengan Allah Pak Ustadz? Yang pertama tentu dengan cara bertaubat kepada Allah. Maka arti taubat ini Bapak Ibu kembali. Lahir kita dulu ibarat rel kereta api. Kita ini berjalan lurus. Tapi setelah mulai akil balik, mulai belok-belok. Sampai kita remaja, mulai belok, maksiat. Sampai kita sekarang ni jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kakek, nenek, banyak kita bergelimang dosa. Maka di saat dia kembali ke jalan Allah, itulah yang disebut dengan bertaubat, kembali ke jalan Allah. Kalau kereta api ini Bapak Ibu keluar dari relnya, apa yang terjadi? Kalau dia tak anjlok, mungkin bisa dia akan terguling, terbalik, akan celaka.
Manusia kalau sampai mati tak pernah taubat kepada Allah, bermaksiat jalan terus, tak pernah dia ingin berubah dari kemaksiatan itu, maka juga dia akan hancur dan azab pasti akan menimpanya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengazab sesuai dengan apa yang kita lakukan. Caranya, Bapak-Ibu, begini. Mulai hari ini Bapak Ibu, ayo kita sama-sama mandi taubat sesering mungkin. Cara mandi taubatnya yang diajarkan guru-guru kita, cukup berniat mandi taubat, kemudian menyiramkan sekujur badan kita ini air dari ujung rambut ke ujung kaki. Tapi karena gerakan subuh ini orang-orang yang sudah istiqomah dalam ketaatan, tentu harus dikasih amalan supaya lebih mantap mandi taubatnya. Masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri, baca doa. Nanti ketika sudah di kamar mandi, kalau mau buat sunnahnya, gosok-gosok badan supaya hilang daki dulu. Habis itu kemudian siramkan air dari kaki, naik ke betis, ke lutut, ke pinggang, sampai ke bahu. Sampai di bahu berhenti sekitar 2-5 detik. Ambil kemudian air, baca doa dalam hati, tak apa-apa, karena yang perlu niat. Sengaja aku mandi taubat karena Allah Ta'ala. Siram air tadi. Siraman air yang pertama ini, kata ulama, supaya mantap mandi taubatnya, bacakan doa. Apa doanya? Yang pertama adalah rahmatullah. Ambil air yang kedua, baca lagi doanya, afwallah. Yang ketiga, ambil lagi airnya, baru kemudian baca doa, saqahum rabbuhum syaraban tahura. Hafalnya ibu-ibu ini. Menyenangkan hati Ustadz, bilang aja hafal Bu, supaya cepat. Karena banyak kaji kita ini. Hafalnya Ibu. Tak ulang sekali lagi ya. Air yang pertama dibaca rahmatullah. Baca Bu. Rahmatullah. Sekali lagi. Rahmatullah. Ambil air yang kedua, bacaannya afwallah. Baca Bu. Afwallah. Sekali lagi Bapak Ibu. Afwallah. Ambil air yang ketiga, bacaannya saqahum rabbuhum. Baca Bu. Saqahum rabbuhum. Sekali lagi. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Syaraban tahura. Syaraban tahura. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Inilah Bapak Ibu buat. Mulai kapan Pak Ustadz? Habis gerakan subuh nih, pulang nanti ke rumah, silahkan. Mandi taubat itu boleh siang, pagi, malam, sore, kapan Bapak Ibu sempatnya. Namanya mandi taubat. Pak Ustadz, alhamdulillah aku tadi malam mandi taubat. Kalau bertepatan Bapak Ibu malam tu mandi taubat, maka yang Bapak Ibu lakukan 5. Apa yang 5 nih Pak Ustadz? Kita ambil contoh tadi Bapak Ibu bangun jam 3. Habis mandi taubat, keluar dari kamar mandi dan kemudian sudah wudhu, bentang sajadah, pakai mukena, Bapak pakai pakaian terbaikmu. Apa yang 5 nih Pak Ustadz? Yang pertama, lakukan dulu sholat sunnah wudhu. Yang kedua, baru lakukan sholat sunnah taubat. Yang ketiga, sholat sunnah hajat. Yang keempat, sholat sunnah tahajud. Yang kelima, sholat sunnah witir. Aku tidak bisa sholat sunnah wudhu Pak Ustadz, mau langsung tahajud saja. Monggo silahkan, tak apa-apa. Tapi karena kita tadinya mandi taubat, afdolnya harus sholat sunnah taubat. Tanya ibu dulu, apa Bu yang paling afdol, paling bagus ayat ketika sholat sunnah taubat? Ayat yang paling bagus. Pasti ibu mau jawab.
Al-Kafirun, Pak Ustaz. Gitu. Apa yang paling bagus, Bu? Yang paling bagus Bapak Ibu keluargaku, ayat solat sunnah taubat itu, rakaat pertama surah Ali Imran 133 134. Pangkal ayatnya, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Rakaat pertama itulah buat ayatnya paling bagus. Rakaat kedua ayat 135 136 tetap surah Ali Imran. Allazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusakum, lanjut terus sampai ayat 136. Dua ayat rakaat pertama, dua ayat rakaat kedua. Salat sunnah taubat yang paling mantap dan paling bagus. Ndak hafal Pak Ustaz? Langganan Al-Kafirun, Qul huwallahu ahad. Itu pun ndak hafalku Pak Ustaz. Ndak usah pakai ayat, boleh. Boleh. Karena baca ayat Quran, ayat pendek dalam solat fardu dan solat sunnah, hukumnya tetap sunnah. Ndak apa-apa Bapak Ibu ndak pakai ayat. Aku ndak baca doa iftitah Allahu Akbaru kabira Pak Ustaz. Ndak apa-apa, hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah membaca Al-Fatihah. Tapi jangan nanti begitu Bapak sholat, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar. Batal itu Bapak Ibu. Maksud Al-Fatihah itu baca dari Bismillah sampai Waladdallin. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Baru kemudian setelah salam, kemudian jangan sampai sajadah itu digulung, mukena dibuka, baju dibuka. Ngapain Pak Ustaz? Kan mau taubat. Banyakkan dulu seperti ayat Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur zikir yang paling bagus adalah istighfar. Jadi Bapak Ibu bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi istighfar waktu sahur paling mantap. Kalau udah capek istighfarnya baru amalan yang dulu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi yang lebih unggul istighfar. Mana Pak Ustadz istighfar yang paling bagus? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Bapak Ibu udah hafal ini kan? Ibu-ibu hafal Sayyidul Istighfar? Oh, ini perlu pembinaan nampaknya ini ya. Ayo Bu, Ibu dulu. Bapak saya yakin dapat ini. Ibu-ibu yang saya ragu ini. Ayo Bu, kita baca sama-sama Sayyidul Istighfar. 1, 2, 3 ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Nanti Ibu tengok siaran langsung ataupun videonya di YouTube ataupun mungkin di siaran langsung, nampak wajah Bapak Ibu di kamera itu nanti. Betul enggak Ibu hafal atau tidak? Kamera tadi ngadap ke Ibu.
Ibu pura-pura hafal, ada yang pura-pura memang nggak peduli dia. Nampak nanti wajah ibu di situ. Mudah-mudahan orang tuaku semua hafal Sayyidul Istighfar. Sekali saja Sayyidul Istighfar ini dibaca di malam hari, penuh dengan keimanan, meninggal kita malam itu, maka kita pasti masuk surga. Itu janji Nabi. Kalau dibaca itu di siang hari, meninggal kita tidak sampai umur ke malam hari, maka kita juga dijamin masuk surga. Baca sekali saja dengan penuh keimanan. Maka ibu bapak pastikan hafal. Aku enggak hafal Pak Ustadz, suruh anak-anak kita cari di Google, Chrome, ambil di internet, printkan, tempel di dinding. Rumah yang cantik-cantik, yang bagus, yang ada mihrab tempat solat di rumah, tempel di depan. Habis solat duha baca, Allahumma anta rabbi. Habis solat tahajud baca, Allahumma anta rabbi. Habis solat sunnah witir baca, Allahumma anta rabbi. Kalau menghafal mungkin payah, tapi kalau membaca mungkin masih bisa. Begitu ya Bu? Aku Pak Ustadz dah hafal Sayyidul Istighfar. Bisa istighfar yang lain? Boleh. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Macam istighfar habis solat. Silahkan. Itu pun kepanjangan Pak Ustadz. Kasih istighfar yang pendek sikit. Bisa. Astaghfirullahalazim. Innahu kana ghaffaro. Mantap. Itu pun panjang kali Pak Ustadz. Kasih yang pendek. Adalah ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghafur. Aku Pak Ustadz itu pun panjang kali kurasa. Di bawahnya masih ada yang lebih pendek lagi Pak Ustadz. Ada. Liang kubur Bapak Ibu. Lebih pendek sedikit lagi. Kalau itu pun tak mau Bapak Ibu membacanya, mati sajalah. Tidak ada lagi itu Bapak Ibu. Itu dah turunan paling habis tuh. Ya Ghaffar, ya Ghafur. Jelas Bapak Ibu? Sampai berapa banyak Pak Ustadz ku baca istighfar ini, sampai mau hati ini lembut, ditandai hati lembut, bisa meneteskan air mata. Ketika air mata ini menetes, dari hati yang lembut penuh dengan penyesalan kelalaian dosa selama ini. Solat banyak bolong-bolong, puasa banyak ditinggal, udah ada harta tak pernah berzakat, ada duit tak berangkat umrah, ada duit tak pergi-pergi haji. Terbayang, ya Allah, kalau aku mati, begitulah kelalaianku selama ini. Maka saking takutnya sama Allah, menyesal bahasa Arabnya an-nadam, maka kemudian bercucuranlah air mata. Demi Allah, kalau sudah mau dengan istighfar air mata ini menetes, sebelum air matamu membasahi sajadahmu, jauh lebih cepat lagi datang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensucikan hubungan dengan Allah dengan taubat. Kalau sudah menyesal, la taqnatu mir rauhillah. Jangan hambaku, kata Allah, kalian putus asa dengan rahmat Allah. Datang kalian bawa dosa, kuampunkan. Yang penting syaratnya mau taubat, mengaku salah. Yang susah tuh dia merasa, aku ndak ada dosa Pak Ustadz, biar aja lah, kata dia. Kalau sudah air mata mau menetes, tugasnya apa Pak Ustadz? Solatmu yang tinggal-tinggal, qada, ganti. Puasa yang tinggal-tinggal Ramadan, qada, ganti. Ini sudah 20 Syakban, 10 hari lagi kita sudah masuk Ramadan. Ibu-ibu yang masih punya qadaan puasa, cepat selesaikan. Bapak juga yang masih punya hutang puasa, cepat Pak diselesaikan. Apa sebab? Kalau bertemu 2 kali Ramadan, kemudian Ramadan tahun semalam belum selesai, masuk kita Ramadan tahun ini, kesempatan qada itu nanti tanggal 2 Syawal. Karena 1 Syawal itu haram puasa. Mengqada di tanggal 2 Syawal, niatnya mengganti puasa Ramadan 2023, maka Bapak Ibu tak hanya dikenakan qada, tapi qadanya sehari tinggal sehari di qada,
ditambah dengan membayarkan fidyah. Ada fidyah Pak Ustaz? Ada. Siapa yang bilang? Al-Quran, Allah. Fafidyatun ta'amu miskin. Maka fidyah itu berikanlah kepada satu orang miskin. Bagaimana sehari puasa aku Pak Ustaz, Ramadan tinggal, sudah temu Ramadan ini belum sempat ku ganti? Bukan sakit, bukan musafir, bukan ada uzur. Memang disengajanya. 11 bulan dikasih mengkodok, tak ada waktu dia mengkodok. Begitu Ramadan datang, masih tinggal 1 lagi. Maka nanti di tanggal 2 Syawal kalau panjang umur, bayar kodok Ramadannya 1, tambah dengan bayarkan fidyahnya. Caranya Pak Ustaz, cari mohon maaf di rokan ini yang Bapak Ibu anggap dia status mohon maaf miskin. Tanya, Ibu, ya, maaf ya Bu, Ibu satu hari biaya makannya berapa? Biasa, normal kata dia. Ibu makan berapa kali sehari? 3 kali. Ibu masak atau beli nasi uduk atau nasi jasobundo atau nasi ampera? Kata dia, aku beli nasi ampera. Berapa satu bungkus sekarang nasi ampera Bu? 15.000. Berapa kali Ibu makan sehari? 3 kali. 15 kali 3 berarti 45. Karena tak ada tukaran duit 45.000, maka digenapkanlah fidyah 2024, masih tetap kitaran 50.000 sehari. Apakah bayar fidyah ini perlu Pak Ustaz harus dibunyikan, disampaikan? Wah, ya, ini fidyahku kau terima ya. Tidak usah, nanti orang tersinggung. Cukup niat dalam hati, ini fidyahku, ini fidyah ayahku, ini fidyah omakku, nenekku, kakekku. Kalau mereka itu ada puasanya yang tinggal dan mungkin mereka tidak sanggup lagi puasa karena sudah tua atau berpenyakit yang tidak diharapkan sembuh. Jelas Bapak Ibu? Ditanya Bapak ini, Bapak gimana Ramadan nih? Puasa enggak kira-kira? Aku tidak puasa. Bapak tidak puasa, kenapa? Dari dulu pun aku tidaknya pernah puasa. Bayar fidyah aja lah kata dia. Ini manusia tak tahu diuntung nih Bapak Ibu. Yang bayar fidyah itu orang yang dapat penyakit tak ada harapan sembuh, baru fidyah. Kalau penyakitnya masih ada harapan sembuh, wajib qada, ganti. Ini diakal-akali terus agama nih Bapak Ibu. Asal demam sikit, tidak puasa. Kenapa Pak Ustaz? Bayar fidyah. Mana bisa? Kalau sembuh demammu, wajib kau qada, kau ganti itu balik lagi. Nah Bapak Ibu, inilah yang disebut cara mensucikan hubungan dengan Allah. Bertaubat dengan segala dosa-dosa yang dilakukan. Tinggal saja kalau sudah istighfar banyak-banyak, menyesal, solatmu qada sesuai dengan kemampuan. Aku dah 10 tahun Pak Ustaz tidak solat-solat dulu dari umur 16 tahun. Sekarang ini gerakan subuh aku hijrah. Setelah mendengar kajian-kajian dari Ustaz, ngeri juga kalau kita banyak meninggalkan solat kalau mati. Betul. 10 tahun Bapak Ibu tinggalkan solat. Baru setahun Bapak Ibu mengqada. Habis itu tinggal 9 tahun lagi hutang. Bapak Ibu mati. Itulah yang disebut dengan pemutihan. Tahu Ibu pemutihan? Kalau kita terlambat bayar pajak motor, Samsat Ujung Batu mengumumkan, Bapak-bapak, ibu, warga Ujung Batu, bagi yang tidak membayar pajak tahun semalam, tahun ini ada program pemutihan. Bayar pokoknya saja, dendanya dianggap tidak ada. Pemutihan. Rupanya dalam Islam ini ada juga seperti itu. Asal kau mau taubat, kemudian nanti Bapak Ibu mau kita menyesal, solat yang selama ini belum sempat terqada karena kematian datang, maka datanglah Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih penyayang Allah. Dia hapuskan semua. Allah tak menengok masa lalumu, dia akan menengok akhir dari kehidupan kita. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan patah semangat. Gas saja terus beramal sampai titik darah penghabisan. Sudah suci hubungan dengan Allah, alhamdulillah. Begitu caranya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Sekarang yang kedua, yang terakhir, sucikan hubungan antar sesama kita manusia. Kalaupun Bapak Ibu istighfarnya menangis, basah sajadah, hampir keluar air mata darah, menyesal, tapi dosa itu berkaitan dengan manusia.
mulut sering menyakiti orang, tangan pernah mengambil hak orang, mungkin makanan orang pernah kita ambil belum izin, ini tak bisa dilebur dengan istighfar. Kalau ucapanmu menyinggung perasaan orang, mulai habis kajian subuh ni, pergi kau minta maaf. Ketika orang lain datang kepadamu minta maaf, maka tak ada cara kecuali maafkan saja. Tanya sama ibu, mana bu lebih sulit ini? Minta maaf atau memaafkan? Mana lebih sulit nih? Minta maaf atau memaafkan? Oh, sama-sama sulit nih Pak Ustadz. Enggaklah, beda itu. Saya bapak ibu tempeleng anak, nangis dia. Begitu saya tempeleng anak ni nangis dia, sakit Pak Ustadz kata dia. Sakit dia, saya bilang. Iya, Ustadz pun tak ada angin, tak ada hujan, main tempeleng aja. Sakitlah kata dia, nangis dia. Saya julurkan tangan saya. Nak, saya minta maaf ya. Di posisi ini bapak ibu, mana lebih sulit? Posisi saya atau posisi dia? Posisi dia lah, dia yang tersakiti. Maka kalau awak berbuat zolim, minta maaf. Kalau orang lain yang menzolimi awak, awak memaafkan. Mana yang lebih sulit? Minta maaf atau memaafkan? Yang lebih sulit itu memaafkan. Karena minta maaf ni sebenarnya mudah saja. Cemana Pak Ustadz? Memulainya saja yang payah. Wajarkan bapak ibu cara minta maaf supaya bisa cepat. Cemana caranya? Julurkan tanganmu, jangan kau tengok mukanya. Julurkan tanganmu, jangan kau tengok mukanya. Kau nunduk saja. Kau sampaikan apa yang mau kau sampaikan. Kak, udah 3 tahun terakhir nih kita nih tak bertegur sapa. Ini mau datang Ramadan, aku minta maaf ya kak. Kenapa kau minta maaf? Kata dia. Dengar ceramah Ustaz Rangkuti tadi. Nggak ada kalau nggak suci diri awak nih. Masuk Ramadan tak enak. Kalau aku meninggal duluan, cemana pula lah kak. Tapi dari muka kakak ku tengok, duluannya kakak meninggal ketimbang aku. Gitu ibu bilang, tersinggung lagi dia balik. Apa kau bilang kata dia? Enggak kak, maksudku begini loh kak. Awak ni bakalan mati. Minta maaf aku sama kakak ya. Kata dia, udah aku maafkan. Tapi ada syaratnya kata dia. Kok ada syaratnya? Aku maafkan kesalahanmu, syaratnya 2-3 hari ini kita jangan jumpa dulu. Apa sebab? Kalau nampakku mukamu naik tensiku balik. Begitu dibilangnya. Ya sudahlah, 2-3 hari ini jangan kalian jumpa dulu. Penting bermaafan. Itu saja tujuannya. Jadi bapak ibu datang, julurkan tanganmu. Minta maaf aku ya kak. Ya maaf, tapi kita jangan jumpa dulu beberapa hari ini ya. Oke, udah maafkan? Aman? Aman. Selesai kalian. Kalau kau membawa dosa antar sesama manusia berhadapan dengan Allah, kalau bolehlah Allah tu ngomong langsung ke kita. Ini masalahnya bukan denganku. Pergi kau minta maaf dulu. Yang sering kau sakiti ini kau minta maaf sama dia dulu. Maka posisi ini bapak ibu, ini ngeri-ngeri sedap. Kalau kita yang salah minta maaf, kita yang dizolimi orang kita memaafkan. Yang memaafkan ini sulit, tapi kalau bisa itu targetnya adalah takwa. Dalilnya Pak Ustadz, dalam Al-Imran 134, ciri orang takwa wal afina 'anin nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Selagi hati ini lapang mampu memaafkan kesalahan orang, berarti ketakwaan kita bapak ibu semakin mantap di hadapan Allah. Bisa bapak ibu maafkan orang lain? Bisa maafkan orang lain? Tengok-tengok salahnya dulu. Iya kan bu? Biasanya kan begitu itu. Nah, kalau ucapan ini menyakiti orang, jangan salah. Ini bapak ibu nanti kalau kita posisi menzolimi orang, ini yang jadi masalah. Kalau yang kita zolimi ini, yang kita fitnah, yang kita gibah ini orang baik, biasanya sakit hatinya, dia ngadu sama Allah, doanya pasti baik-baik. Ya Allah, berikan dia petunjuk, jangan lagi dia ejek-ejek aku, habis amalnya. Berikan dia hidayah ya Allah. Kalau yang kau ejek, yang kau hina, kau zolimi, kau fitnah, kau gibah orang baik.
Tapi kalau yang kita gibah, kita fitnah, kita ejek, kita jolimi orang yang tak baik, ini bahayanya. Kata hadis Nabi dalam kitab Mukhtarul Ahadis, ittaqu da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takut kalian terhadap doa orang yang teraniaya. Kalau dia sekali angkat tangannya, tidak ada antara dia dengan Allah hijab pendinding, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Maka kalau bapak ibu mau menzolimi orang, tengok-tengok orangnya dulu. Kalau rasa-rasanya orang ini kasar perangainya, jangan zolimi. Apa sebab? Sekali dia angkat tangannya, pasti Allah terima doanya. Ya Allah, kata dia, aku tidak terima perlakuan ibu ni sama saya. Aku minta malam ni, ya Allah, tolong kau ambil tenaganya sebelah, seterukkan ringan dia. Besoknya seteruk tu bapak ibu. Tidak juga berobat, tetap juga kau zolimi orang. Nanti doa lagi dia, ya Allah, seterukkan sekujur tubuhnya. Besoknya seteruk tu bapak ibu. Kontan tu, jangan main-main. Diobatkan ke awal bros, dicek. Oh, ini harus dilarikan ke bukit nih. Ini udah parah kali penyakit ibu nih. Berangkat ke bukit, kata rumah sakit otak, ini nggak bisa diobati. Karena ini bukan penyakit medis. Tidak nampak penyakitnya. Bawa ke Rokan balik, obatnya minta maaf. Awak heran kadang-kadang, banyak kali penyakitku sekarang Pak Ustaz. Padahal umurku masih muda. Yang dicek itu mulut awak. Apakah sering menyakiti orang atau tidak? Kalau makin sering nyakitin orang, mungkin saja awak sedang didoakan orang yang tak baik. Karena doanya makbul. Jangan ibu nyakitin orang ya. Usahakan kalau terlanjur ucapan minta maaf. Dah. Bagaimana dengan makanan Pak Ustaz? Rokan 4 Koto ini termasuk penghasil buah-buahan. Rambutan banyak, duren banyak, manggis pun ada. Ada enggak ibu makan rambutan tetanggamu belum sempat kau minta izin? Sering. Ada enggak tetanggamu punya mangga kau ambil diam-diam? Pernah. Ada enggak duren orang jatuh diam-diam lebih cepat kau ngambil pagi itu ketimbang yang punya? Pernah. Bapak ibu dengar hadisnya apa ayatnya baik-baik. Wa may yaglul, siapa di dunia ini yang curang, mengambil harta orang, belum izin dia, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Nanti dia akan bawa kecurangan itu menghadap Allah. Duren yang pernah kau ambil belum kau minta izin, duren itu kau besok bawa di hari kiamat. Brondolan sawit orang yang tak pernah kau minta kau ambil saja, brondolan itu besok kau pundak di hari kiamat. Kalau ada di sini mungkin yang pernah, mohon maaf bapak ibu, makan rambutan orang belum izin, rambutan itu sama batangnya kau gendong besok di hari kiamat. Supaya senang hatimu, itu maksudnya. Jadi bukan perkara ini Ramadan ke Ramadan tak ada perubahan. Awak pastikan, ya Allah, segala yang masuk ke dalam perut besarku, makanan, minuman, hari ini aku akan datangi orangnya, aku minta izin. Sepakat bapak ibu? Tak ada kalian yang sepakat kan? Karena udah lama awak lakukan yang begituan. Ini rambutan tetanggamu. Kemudian karena sudah merasa macam keluarga, diam-diam kau ambil. Berapa Pak Ustaz? 2 buah sajanya. Gara-gara 2 buah itu, persangkutanmu besok di hadapan Allah panjang sekali. Itu baru makanan, minuman, tumbuh-tumbuhan. Sudah minta izin sama mereka. Terakhir, bagaimana kalau sempat orang Rokan ini sampai pernah juga menzolimi orang lain dengan mengambil tanahnya? Nah, ini lebih dahsyat lagi lah. Geser sana, geser sini, patok sana, patok sini. Dituntut. Ini bukan begini patoknya. Bapak sudah ambil tanah saya 2 meter. Maka sebelum Ramadan balikkan. Apa sebab Pak Ustaz? Ini kezoliman ini luar biasa. Kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang merampas tanah biarpun sejengkal, tidak selesai perkaranya di dunia ini, mati dia. Tanah ini udah dirampasnya. Besok di hari kiamat, sejengkal kali 7 lapis bumi akan Allah kalungkan dalam hadis itu. Pi unukihi, di atas pundak lehernya dikalungkan di hari kiamat besok. Sejengkal kali 7 lapis bumi. Itu kan sejengkal Pak Ustaz. Aku yang kuambil 2 meter. Sejengkal saja udah dikalungkan, apalagi 2 meter. Makin mudah lah.
ngitungnya gampang. 1 jengkal kali 7 lapis, 2 meter kali 7 lapis, 2 hektar kali 7 lapis bumi. Kalau 2 hektar ni Pak Ustadz ada pula pohon sawit sama duren dan lengkeng. Cemana Pak Ustadz? Sekalian duren lengkengnya pun ikut kau bawa. Biar tenang hidupmu di padang mahsyar nanti. Sebelum masuk Ramadan, inilah Bapak Ibu yang perlu kita tegaskan. Sucikan diri antar sesama kita manusia. Ucapan yang menyinggung minta maaf. Datang orang minta maaf, maafkan saja. Makanan minuman pernah kau makan, kau minum, minta izin. Tanah orang pernah kau ambil, balikkan sebelum kau mati. Supaya selesai masalah kita dalam hidup. Pahamnya Bapak Ibu ceramah ini? Kalau tidak paham juga gara-gara masalah lontong ini tidak tahu lagi aku Bapak Ibu. Aku pun ke situ aja pikiranku sebenarnya. Cuman kualih-alihkan saja. Ku sabar-sabarkan aja Bapak Ibu. Penting rokan ini kodenya itu saja. Asal keluar lontong, keluar sate, selesai ceramah. Itu saja itu Bapak Ibu. Pas 6:30 Bapak Ibu. Penutup ya. Kaji kita pada subuh ini sebelum Ramadan Bapak Ibu ada 2. Sucikan hubungan dengan Allah, taubat sudah kita terangkan. Yang kedua, sucikan hubungan antar sesama kita manusia. Inilah dalam kaidah disebut haqqullah mabaniu lil musahamah wa haqqul adamiyyu mabaniu lil musahha. Kalau hubungan dengan Allah mudah urusannya, penting mau taubat. Tapi hubungan kepada selain Allah, kepada manusia, ini yang sulit urusannya. Harus kita langsung ke orang yang bersangkutan. Ibu-ibu zaman dulu belum ada kompor gas. Di kampung kami itu di belakang rumah banyak loh Bu membuat rumah untuk kayu bakar. Ada nggak di Rokan begitu? Adalah. Berapa kali ibu ambil kayu bakar tetanggamu, tidak pernah kau minta izin sampai sekarang. Pak Ustadz sikit-sikitnya sekali masak 1 biji Pak Ustadz, 1 batang. Kali 30 tahun, apa enggak 1 truk tuh Bapak Ibu? Kau tanya tuh sama dia, izin kau itu atau enggak? Kata dia, oh enggak bisa Kak. Aku dulu ngambilnya mati-matian juga ke hutan belantara sana, kata dia. Apa cara? Bayar, kata dia. Bayar supaya selesai. Supaya suci awak masuk ke Ramadan ini. Makanan, minuman, rambutan, hati-hati. Ini tanaman ini sekarang aneh-aneh juga. Macam ada hantunya. Ditanam di pekarangan awak. Begitu 5 tahun. Bengkok-bengkok dia. Rupanya mangga ini tahu juga dia nguji keimanan awak. Iya nggak Bu? Yang mengaji Bu begini. Kalau ditanam di pekarangan kita mangga kita. Tahu-tahunya setelah 5 tahun dahannya pergi ke tetangga. Itu Bu wajib ibu tanya tetangga tuh keberatan apa enggak dia. Iya kan Bu? Allah Akbar. Iya kata ibu itu. Ditanya itu Bu, keberatan kau manggaku ini sampai ke pekaranganmu? Kata dia, untunglah kau tanya aku. Udah lama sebenarnya mau ku sampaikan, tapi aku takut bertinju sama kau, kata dia. Tiap hari manggamu ini aku terus yang menyapu sampahnya. Begitu berbuah kadang masak kau ambil diam-diam, tak pernah kau bagi aku, kata dia. Biar tahu kakak sakit kali sini, tapi karena ceramah subuh tadi, aku ingatlah Kak, gini aja lah. Kita musyawarah. Aku selama ini Kak, demi Allah, tidak izin sampah mangga kakak tuh ke sini, daun keringnya, kemudian kadang-kadang buahnya kakak kasih, kadang tidak. Gini saja. Kalau tetap juga mangga kakak ini daunnya ke saya, semua buah yang ke saya pun sama saya. Sepakat? Mana bisa? Yang mupuk aku, beli buahnya, beli apanya, bibitnya aku, kata dia. Kalau begitu tebang. Janganlah sayang, ini mangga nih buah super nih, kata dia. Perkara super enggak super terserah. Aku pun mau nanam mangga juga di sini biar tahu kau, kata dia. Maka orang Medan itu Bapak Ibu prinsipnya itu mata guru roha sisean. Apa artinya itu Bapak Ibu? Mata wani jadikan guru, roha hati itu adalah hati. Berkata hati ini, cocok ndak aku lakukan begini, tak perlu disampaikan, diceramahkan, awak paham. Kalau ndak tahan awak disepak, jangan sepak orang. Ndak tahan dilototin, jangan lotot orang. Kalau kau ndak tahan seandainya mangga orang ke pekaranganmu, jangan pula manggamu ke pekarangan orang. Kan ndak enak begitu Bu. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi. Apa itu?
Ada pokok sawitnya udah tinggi umur 15 tahun. Tiap malam daunnya itu bergesek-gesek di atap tetangganya. Seng, 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 seng. Tetangganya ngomong, "Bang, iya, tolonglah abang tebang dulu pohon sawit abang sepokok tu. Nggak tidur kami malam gara-gara ada daunnya itu bunyi keseng kami itu." Kalau orangnya ini tak mengaji, tak ingat mati, apa kata dia? "Duluan pokok sawit tu lagi ketimbang rumahmu di situ. Rumahmu kau pindahkan," kata dia. Bayangkan tuh Bapak Ibu. Tapi kalau sudah ikut gerakan subuh, terima kasih kau ingatkan saya, kau sedang menyelamatkan aku dari neraka jahanam. Mulai besok, jangankan pokok sawitnya itu, sawit-sawitnya pun semua kalau berbuah sama kau kalau belum kutebang. Baru adil Bapak Ibu. Ini buahnya awak ambil. Nanti pelepahnya menggesek seng orang, awak diam. Ini perkara besok sidangnya lama di hadapan Allah. Maka keluargaku orang Rokan, aku melihat sekarang nih posisi rumah kita nih berdempet berdekatan, rambutannya, pohonnya besar-besar, mangganya, lengkengnya lebat-lebat. Perhatikan batas tanah masing-masing. Jangan enaknya saja diawak orang keberatan. Yang punya speaker besar-besar, biarpun duitmu membeli, jangan kau nyalakan kuat-kuat. Nanti serangan jantung tetanggamu, mati dia gara-gara kau. Ini perlu disampaikan sebelum Ramadan Bapak Ibu. Awak ini banyak mengganggu tetangga awak sekarang. Apakah bisa masuk surga orang seperti ini? Tidak. Hadis Nabi menyebut, la tu'ziru zironaha. Jangan kau sakiti tetanggamu, kata Nabi. Maka tetangga awak ni awak jaga baik-baik. Karena dia orang paling dekat dengan rumah awak. Ya Bapak Ibu ya. Ayo nanti pulang ke rumah masing-masing. Tidak usah malu-malu. Pohon kelapamu, pohon sawitmu, manggamu, rambutanmu. Cek sampai ke belakang. Ada enggak yang memberatkan ke tetangga? Ada. Musyawarah dengan dia. Apakah kau izin selama ini? Kata dia, izin. Alhamdulillah. Kalau dia enggak izin, udah pangkas saja, potong. Biar supaya selamat kita besok di hadapan Allah. Begitulah Bapak Ibu, enggak tahan aku bau lontong nih lagi. Aku pun mau sarapan juga kalau kayak gini jadinya ini ya. Dua inilah dulu kaji kita Bapak Ibu ya. Yang penting amalkan. Jangan tunda taubatmu, perbaiki hubungan antar sesama kita manusia. Rupanya ucapan tak bisa yang menyakiti orang, hubungan dengan Allah harus kepada yang bersangkutan. Minta maaf, memaafkan, minta izin, dan harta terambil, balikkan. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Kesempatan ini saya haturkan ucapan ribuan terima kasih. Kebaikan ini semua Allah lah yang membalas Bapak Ibu. Banyak salah khilaf kebodohan kami menyampaikan ceramah ini. Tolong Bapak Ibu maafkan Ustadz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir subuh ini beserta seluruh keluarga besar kita ikut kita Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita baca istighfar dan kita aminkan doa-doa kita. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما وأكرمهما كما ربيانا صغيرا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله